Ada tempat-tempat di mana jejak kecelakaan masa lalu bukanlah sekadar cerita, melainkan nisan bisu di pinggir jalan. Sebuah pengingat abadi bahwa tidak setiap perjalanan memberikan kesempatan untuk kembali. Di sepanjang jalur pegunungan yang menusuk langit, tikungan buta memeluk tebing curam dengan erat. Jalur sempit yang hanya menyisakan ruang untuk satu nyawa, tanpa sedikit pun celah untuk sebuah kesalahan. Di beberapa wilayah, jalanan adalah lapisan es yang membekukan harapan. Di tempat lain, ia lenyap di telan pasir gurun yang membara atau kabut tebal yang mengubah pandangan menjadi hamparan kosong penuh pertaruhan. Di lanskap terpencil dan tanpa ampun ini, alam bukan lagi sekadar pemandangan, ia adalah sang penentu takdir. Inilah kisah perjalanan melintasi jalan-jalan paling berbahaya di dunia, di mana setiap putaran roda adalah ujian sejati bagi nyali dan iman. Bayangkan Anda mengemudi lurus menuju Cakrawala, lalu jalanan di depan Anda lenyap. Inilah ilusi mematikan Moki Dugway, sebuah tantangan psikologis ekstrem yang terukir di tebing batu pasir purba. Menyimpan rahasia kelam perang dingin, jalur ini adalah rute tersembunyi untuk mengangkut uranium. Drama sesungguhnya terjadi saat menuruni bukit. Moncong mobil Anda akan menunjuk langsung ke jurang tak berdasar, menciptakan sensasi mengerikan seolah akan terbang bebas sebelum setir dibanting di detik terakhir. Saat senja tiba, bayangan gunung menelan lembah dalam kegelapan. Moki Dugway bukan sekadar jalan, ia adalah drama penaklukan manusia atas alam liar yang siap menelan siapa saja yang lengah. Jalan ini tidak pernah dibangun untuk mobil. Diukir untuk keledai pengangkut emas, kini ia adalah ujian maut bagi mesin 4x4 paling tangguh. Dipotong langsung ke batuan serpih yang rapuh, di satu bagian paling ditakuti, mobil Anda akan miring hingga 25 derajat ke arah jurang. Sedikit saja pergeseran gravitasi berarti jatuh selamanya. Rasa takut mencapai puncaknya saat merayap melewati puncak air terjun setinggi 365 kaki, di mana air yang membeku menciptakan lumut licin yang mematikan. Tragedi Jeep hancur pada tahun 2020 menjadi pengingat tragis bahwa kesalahan kecil di lereng setinggi ini dibayar dengan nyawa. Hanya dengan menaklukkan kuburan bagi mereka yang sombong inilah, Anda benar-benar layak memegang gelar paling bergengsi di dunia off-road. Namanya Tangga Troll. Legenda mengatakan ini adalah wilayah iblis yang membatu oleh sinar matahari. Di sekelilingnya 3 puncak, sang raja, ratu, dan uskup, berdiri laksana raksasa abadi yang memainkan catur hidup dan mati dengan manusia-manusia kecil di bawahnya. Jalan ini adalah medan pertempuran geologis di mana bertonton batu runtuh setiap tahunnya. Bahaya berlipat ganda saat air terjun setinggi 457 meter menciptakan tirai hujan abadi yang membuat permukaan jalan licin seperti minyak. Di dasar lembah, sungai glasial berwarna biru kehijauan berkelok-kelok. Puncak drama terjadi di tebing vertikal setinggi 1000 meter di dekatnya, tempat para pemberani melakukan aksi jumping paling gila di Eropa, seolah menantang para dewa. Menyerupai ular piton raksasa yang merayap di pegunungan naga, jalan neraka ini adalah satu-satunya gerbang menuju kerajaan di langit. Dalam 9,6 km terakhir, ketinggiannya meroket gila-gilaan hingga 2.876 meter, dengan kemiringan yang memaksa kendaraan merangkak nyaris vertikal di atas kerikil licin. Tikungan-tikungan tajam berbentuk Z bertumpuk rapat, menciptakan labirin vertikal tanpa ampun. Namun, rasa takut yang sesungguhnya datang dari fakta
bahwa seluruh perjalanan ini sama sekali tidak memiliki pagar pengaman. Satu kesalahan kecil berarti jatuh bebas ke jurang tanpa dasar. Ironisnya, tujuan akhirnya adalah sebuah pub, bar tertinggi di benua Afrika, di mana bir yang Anda teguk akan membuat Anda mabuk 2 kali lebih cepat karena ketinggian yang mencuri napas. Dalam bahasa setempat, namanya berarti tumpukan mayat. Saksi bisu bagi ribuan nyawa yang ditelan badai salju. Jalan ini dibangun dengan nyawa para pekerja. Dengan slogan yang menghantui, darah kami telah menyatu dengan aspal. Pada ketinggian hampir 4.000 meter, kadar oksigen anjlok hingga 60%, membuat mengganti ban terasa seperti lari maraton. Ironisnya, ribuan mobil yang terjebak di sana mengeluarkan asap yang mencairkan gletser abadi. Kengerian paling nyata adalah saat memandang ke jurang tanpa pagar pengaman, di mana bangkai-bangkai truk berkarat menjadi peringatan bisu. Rohtang bukan sekadar jalan. Ia adalah kuburan massal raksasa, di mana batas antara hidup dan mati menjadi setipis rambut. Di ketinggian lebih dari 5.600 meter, Anda tidak sedang mengemudi, Anda terbang di atap dunia otomotif. Namun, surga ini adalah neraka yang dingin. Kardungla, sebuah paradoks brutal, di mana salju abadi bertemu udara sekering gurun yang membuat tubuh menjerit dehidrasi. Jalanan berkelok seperti usus yang tercerabut di bibir jurang. Ada satu aturan tak tertulis, jangan pernah berhenti lebih dari 20 menit. Atau risiko pembengkakan otak yang fatal akan mengintai dalam senyap. Sedikit yang tahu, jalur ini dijaga bukan untuk petualang, melainkan untuk militer, mengangkut senjata ke medan perang tertinggi di dunia. Di tengahnya, jutaan bendera doa berkibar, mengirimkan harapan bagi jiwa-jiwa yang binasa ke tempat yang tak terjangkau. Di bawah matahari Afrika yang membakar, lembah ini menyala dengan warna merah bata dan ungu tua, dihiasi pohon-pohon kering kerontang laksana kerangka yang memohon pertolongan. Keindahan primitif yang menyeramkan inilah yang menjadikan Van Zyls Pass cawan suci legendaris bagi pengemudi off-road sejati. Namun, kematian selalu mengintai. Batuan sedimen setajam silet siap merobek ban paling tangguh selembut memotong mentega. Kekejaman jalur ini memuncak saat suhu batu mencapai 70 derajat Celcius, mengubah setiap roda menjadi bom waktu. Sulit dipercaya, jalan mengerikan ini seluruhnya dibuat dengan tangan pada tahun 1960, hanya bermodal palu dan dinamit. Berdiri di hadapan lembah yang membentang tanpa batas, Anda akan menyadari betapa kecilnya manusia.
Gunung ini bukanlah sekadar bongkahan batu. Jauh di bawahnya, ia adalah benteng raksasa, sebuah kota bawah tanah yang dirancang untuk 20.000 tentara. Laksana sepotong keju berlubang yang diukir oleh ratusan kilometer terowongan militer. Di permukaannya, jalan berbatu kuno berkelok-kelok seperti pita abu-abu, menciptakan tikungan zigzag yang artistik sekaligus memusingkan. Gotthard juga merupakan dinding iklim paling aneh di Eropa. Anda bisa memasuki terowongan 17 km di tengah badai salju, lalu muncul di sisi lain di bawah terik matahari musim panas. Di tengah kesunyian itu, klakson bas pos terdengar seperti perintah mutlak, memaksa semua kendaraan menepi. Gotthard adalah simbol abadi kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri sebuah bangsa.